Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang relasi, fungsi, dan transformasi. Dengan beranggotakan, saya sendiri, Nadila Hediawati dengan NPM 192151054. Perkenalkan, nama saya Aita Sulastri, NPM 192151037. Perkenalkan, nama saya Ajhar Aprilia dengan NPM 1921511038. Nama saya Dia Rafif, NPM 1921151043. Relasi. Definisi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Misalkan A dan B, dua himpunan tak kosong, dan P, X, Y, kalimat matematika terbuka. X elemen A ke Y elemen B, relasi R dari himpunan A ke B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya pasangan terurut A, B dengan A elemen A besar dan B elemen B besar serta P A, B bernilai benar. Contohnya kita bisa lihat di sini. Relasi R dari A ke A yang ditunjukkan oleh PX, Y adalah kita lihat 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, dan 4,4. Kemudian ada domain dan rank sebuah relasi. Yang pertama adalah domain. Domain disebut juga sebagai daerah asal. Misalkan R suatu relasi dari A ke B dengan R elemen A dikali B. Domain atau daerah asal dari relasi R adalah sebuah himpunan D yang anggotanya merupakan anggota pertama dalam pasangan terurut R. Yang kedua, rank. Rank atau daerah hasil atau disebut juga sebagai daerah nilai atau jangkauan adalah semua anggota himpunan dari B yang merupakan anggota kedua dari pasangan terurut R. Contoh domain dan rank. Misalkan R adalah relasi dari A, yaitu anggotanya 1, 2, 3, dan 4, ke B, anggotanya 1, 3, dan 5. Kemudian relasi X kurang dari Y dengan X adalah anggota himpunan A dan Y adalah himpunan B, maka tentukanlah domain rank relasi R. Solusinya, relasi R dalam bentuk himpunan pasangan terurut adalah 1,3, 1,5, 2,3, 2,5, 3,5, dan 4,5. Maka domainnya atau daerah asalnya yang membuat elemen pertama dari pasangan adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk ranknya atau anggota himpunan B yang memiliki gabungan dengan himpunan A adalah 3 dan 5. Kemudian, sifat-sifat relasi. Yang pertama ada refleksif. Definisinya adalah misalkan A suatu himpunan tak kosong, R suatu relasi dari A ke A. Disebut refleksif jika dan hanya jika untuk setiap X elemen A, maka X, X elemen R. Contohnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R sama dengan 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, 4,4 bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Relasi R 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,2, 4,4, tidak bersifat refleksif karena 3,3 tidak termasuk ke R. Kemudian yang kedua, simetris. Definisi.
Misalkan A suatu himpunan tak kosong, R suatu relasi pada A atau dibaca dari A ke A. Relasi R disebut relasi simetri jika dan hanya jika untuk setiap X, Y elemen R berlaku Y, X elemen R. Contoh, misalkan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4,4 bersifat simetris. Karena jika A, B elemen R, maka B, A elemen R. Di sini bisa kita lihat 1,2 dan 2,1 merupakan elemen R. Begitu juga dengan 2,4 dan 4,2 merupakan elemen dari R. Kemudian relasi R sama dengan 1,1, 2,3, 2,4, dan 4,2 tidak simetris karena 2,3 elemen R, tetapi 3,2 bukan merupakan elemen R. Kemudian sifat yang ketiga yaitu transitif. Definisi, misalkan A suatu himpunan tak kosong, R suatu relasi pada A. Relasi R disebut relasi transitif jika dan hanya jika untuk setiap X, Y dan Y, Z elemen berlaku X, Z elemen R. Contohnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka R-nya itu 2,1, 3,1, 2,4, 4,2 tidak bersifat transitif karena jika 2,4 dan 4,2 merupakan elemen R, tetapi jika 2,2 itu bukan merupakan elemen R. Kemudian begitu juga dengan 4,2 dan 2,3 itu merupakan elemen R. Tetapi jika 4,3 itu bukan merupakan elemen R. Kemudian yang bersifat transitifnya itu R 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat relasi yang keempat, yaitu antisimetris. Definisinya ialah misalkan R adalah relasi pada A. Relasi dari A ke A, R dikatakan antisimetris jika untuk setiap X, Y anggota A. Dengan X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan X, maka X sama dengan Y. Lalu dengan X berelasi dengan Y dan X tidak sama dengan Y, maka Y tidak berelasi dengan X. Contohnya, misalkan himpunan A ialah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Dengan relasi R ialah negatif 2,2, negatif 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,2. Relasi tersebut bersifat antisimetris karena negatif 2,2, negatif 2 berelasi dengan 2, dan negatif 2 tidak sama dengan 2, maka 2 tidak berelasi dengan negatif 2. Negatif 1,1, negatif 1 berelasi dengan 1, dan negatif 1 tidak sama dengan 1, maka 1 tidak berelasi dengan negatif 1. 0,0, 0 berelasi dengan 0, dan 0 sama dengan 0, maka 0 berelasi dengan 0. Lalu, sifat relasi yang kelima ialah ekuivalen. Definisinya, misalkan A suatu himpunan, R suatu relasi pada A. Relasi R disebut ekuivalen jika dan hanya jika R memenuhi 3 syarat, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya, misalkan himpunan A ialah 1, 2, 3, dan 4 dengan relasi 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Periksalah apakah R ekuivalen. R bersifat ekuivalen karena relasi R bersifat
refleksif. Sebab untuk setiap X anggota A berlaku X, X anggota R. Bersifat simetris karena berlaku X, Y anggota R, maka Y, X anggota R. Dalam hal ini X sama dengan Y, dan juga bersifat transitif karena berlaku X, Y, Z anggota R, maka X, Z anggota R. Karena X, Y, dan Z ketiga-tiganya sama, X sama dengan X dan Z sama, atau Y dan Z sama. Kemudian setelah itu fungsi. Definisinya ialah misalkan A dan B himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Dituliskan F A sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Contohnya relasi F sama dengan U 1, U, 2, V, dan 3, W dari himpunan A 1, 2, dan 3 ke himpunan B, U, V, dan W adalah fungsi dari A ke B. Di sini F1 sama dengan U, F2 sama dengan V, dan F3 sama dengan W. Daerah asal dari F adalah A dan daerah hasil adalah B. Range dari F adalah U, V, dan W yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Lalu selanjutnya ialah sifat-sifat fungsi. Sifat fungsi yang pertama yaitu fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi injektif jika setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasang dengan anggota himpunan A. Kemudian fungsi yang kedua ialah fungsi surjektif. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi surjektif jika setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Setiap anggota himpunan B atau kodomain merupakan range. Lalu yang ketiga ialah fungsi bijektif. Fungsi F memetakan A ke B disebut fungsi bijektif jika fungsi F merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Artinya setiap anggota himpunan B memiliki pasangan dari anggota himpunan A dan masing-masing anggotanya hanya memiliki satu pasangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi transformasi. Di sini misalkan Pi bidang Euclides, fungsi T dari Pi ke Pi, disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T sebuah fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah sebuah fungsi yang bersifat surjektif juga injektif. Nah, surjektif artinya jika T suatu transformasi, maka tiap titik B elemen Pi adalah prapeta A elemen Pi, sehingga B sama dengan transformasi A. B dinamakan peta dari A, dan A dinamakan prapeta dari B. Yang kedua, injektif. Artinya, jika A1 tidak sama dengan A, maka transformasi A1 sama dengan B1. Lalu jika transformasi A2 sama dengan B2, maka B1 tidak sama dengan B2. Atau, jika transformasi P1 sama dengan Q1 dan transformasi P2 sama dengan Q2, sedangkan Q1 sama dengan Q2, maka P1 sama dengan P2. Nah, di sini contoh, misalkan P bidang Euclides dari A sebuah titik tertentu pada Pi. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Nah, yang pertama, transformasi P sama dengan A. Nah, jika A sama dengan P. Lalu yang kedua, jika P elemen Pi dan P tidak sama dengan A. Lalu transformasi
A sama dengan Q, dengan Q merupakan titik tengah ruas garis AP. Nah, apakah relasi tersebut merupakan suatu transformasi? Nah, penyelesaiannya, karena yang harus diteliti relasi T sehubung dengan suatu transformasi, maka berdasarkan definisi diperoleh prasyarat suatu transformasi, yaitu yang pertama, T suatu fungsi dari pi ke pi. Kemudian yang kedua, T suatu fungsi bijektif. Nah, dari definisi diperoleh bahwa persyaratan bijektif yaitu fungsi tersebut harus surjektif dan injektif, ataupun fungsi kepada dan fungsi satu-satu. Nah, pembuktiannya, untuk yang pertama, untuk menunjukkan T fungsi dari pi ke pi. Misalkan kita ambil sembarang titik P elemen pi. Karena ada satu titik tertentu A elemen pi, maka terdapat dua kasus, yaitu P sama dengan A atau P tidak sama dengan A. Nah, untuk P sama dengan A, berdasarkan ketentuan tadi, ada titik A elemen pi tunggal yang merupakan peta dari P, sehingga A sama dengan transformasi P. Untuk P tidak sama dengan A, berdasarkan geometri, ada ruas garis AP elemen pi tunggal dan setiap ruas garis AP mempunyai titik tengah Q tunggal. Karena Q elemen ruas garis AP dan ruas garis AP elemen pi, maka Q elemen pi. Jadi, untuk P tidak sama dengan A, ada Q elemen pi, sehingga transformasi P sama dengan Q. Dan Q titik tengah ruas garis AP. Nah, di situ bisa terlihat pada gambar. Kemudian karena setiap P elemen pi adalah transformasi P elemen pi yang tunggal, maka T merupakan fungsi pi ke pi. Yang kedua, ditunjukkan bahwa T fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif tadi ada dua ya, surjektif dan juga injektif. Nah, untuk yang pertama, T fungsi kepada ataupun surjektif. Nah, sekarang misalkan ambil sembarang titik R elemen pi. Karena di pi sudah ada satu titik A, maka keadaan R dan A ada dua kasus, yaitu R sama dengan A dan R tidak sama dengan A. Nah, untuk R sama dengan A, berdasarkan ketentuan T bagian pertama, R mempunyai prapeta yaitu A sendiri. Nah, untuk R tidak sama dengan A, nah berdasarkan geometri Euclides, ada ruas garis AR dan setiap ruas garis AR selalu mempunyai titik tengah, misalkan M. Nah, jadi M prapeta dari R. Akibatnya untuk R tidak sama dengan A, ada M elemen pi, sehingga transformasi M sama dengan R dan M titik tengah ruas garis AR. Nah, di situ bisa terlihat pada gambar. Kemudian, karena setiap R elemen pi mempunyai prapeta oleh fungsi T, maka T merupakan suatu fungsi kepada. Yang kedua yaitu fungsi injektif. Nah, ambil dua titik sembarang, misalnya P dan Q elemen pi, sehingga transformasi P sama dengan transformasi Q. Dari keadaan ini terdapat kasus yaitu P sama dengan A, Q sama dengan A, P tidak sama dengan A, dan Q tidak sama dengan A. Nah, untuk P sama dengan A, transformasi P sama dengan A. Nah, sementara itu transformasi P sama dengan transformasi Q. Berarti transformasi Q sama dengan A. Jadi Q sama dengan A dan P sama dengan Q. Untuk Q sama dengan A, nah transformasi Q sama dengan A. Telah diketahui bahwa transformasi P sama dengan transformasi Q, maka transformasi P sama dengan A. Jadi P sama dengan A dan P sama dengan Q. Untuk P tidak sama dengan A dan Q tidak sama dengan A, misalkan transformasi P sama dengan P aksen
dan transformasi Q sama dengan Q aksen. Maka P aksen elemen ruas garis PA dan Q aksen elemen ruas garis QA. Karena P aksen elemen ruas garis PA, maka ruas garis PA sama dengan ruas garis AP aksen. Nah, karena Q aksen elemen QA, maka ruas garis QA sama dengan ruas garis AQ aksen. Karena TP sama dengan TQ, berarti P aksen sama dengan Q aksen, dan ruas garis AP aksen sama dengan ruas garis AQ aksen. Nah, dengan demikian, ruas garis PA sama dengan ruas garis QA. Jadi, A, P, dan Q kolinear. Karena A, P, dan Q kolinear, sementara itu P aksen sama dengan Q aksen, dengan P aksen titik tengah ruas garis PA, dan Q aksen titik tengah ruas garis AQ, maka P sama dengan Q. Nah, jadi setiap P Q elemen P, transformasi P sama dengan transformasi Q. Nah, mendapatkan P sama dengan Q. Nah, jadi T dikatakan sebagai fungsi satu-satu ataupun fungsi injektif. Nah, karena T fungsi surjektif dan juga injektif, maka T merupakan fungsi bijektif. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa T merupakan suatu transformasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang komposisi transformasi. Apa itu komposisi transformasi? Komposisi transformasi adalah sebuah transformasi yang dimana transformasi tersebut berupa gabungan dari dua transformasi atau lebih. Nah, bila mengandaikan, maka seperti kita memberi dua transformasi, yaitu T1 dan T2. Komposisi dari T1 dan T2 maka bisa ditulis dengan notasi T1 bundaran notasi T1 komposisi T2 atau T1 bundaran T2. Ditetapkan sebagai T1 bundaran T2, maka P sama dengan T1 T2 kali P, dan setiap bagian dari P itu adalah V, termasuk bagian V. Berdasarkan definisi tersebut, terlihat komposisi dari dua transformasi T1 dan T2 yang ditulis dengan T1 bundaran T2. Mempunyai arti bahwa transformasi T2 dioperasikan terlebih dahulu, baru setelah itu mengoperasikan T1. Dengan demikian, untuk bentuk transformasi T2 bundaran T1 harus melakukan transformasi T1 terlebih dahulu yang diikuti oleh transformasi T2. Selanjutnya ada teorema ketertutupan transformasi. Apabila diberikan dua transformasi T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi. Buktinya ini komposisi dari T1 dan T2 ada dua macam, yaitu T1 bundaran T2 dan T2 bundaran T1. Namun pada prinsipnya pembuktiannya tetap sama saja. Maka akan ditunjukkan satu saja, yaitu T1 bundaran T2. Untuk membuktikan transformasi yang harus dilakukan itu ada dua cara, yaitu T1 bundaran T2 fungsi dari V ke V, dan yang kedua ada T1 bundaran T2 fungsi bijektif, dan fungsi bijektif B itu 2, maka ada dua cara lagi, yaitu dengan fungsi kepada dan fungsi satu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara ditunjukkannya T1 bundaran T2 fungsi dari V ke V. Nah, karena T2 suatu transformasi, maka T2 merupakan fungsi dari V ke V, sehingga daerah asal dari T1 bundaran T2 sama dengan daerah asal dari T2. Sekarang ambil sembarang unsur X, ya. Saya ambil X dan V di sini. Karena T2 transformasi, berarti ada Y bagian dari V juga, sehingga T2X sama dengan Y. Seperti kita ketahui bahwa T1 merupakan transformasi, berarti ada Z bagian dari V, sehingga T1Y sama dengan Z. Berdasarkan informasi ini diperoleh keadaan Z sama dengan T1Y, Y sama dengan T2X, maka Z menjadi Z sama dengan T1 T2 kali X sama dengan T1 bundaran T2 dikali X. Oleh karena itu,
untuk setiap X termasuk dari bagian V. Untuk setiap X itu bagian dari V. Nilai dari T1 bundaran T2X adalah Z bagian dari V. Akibatnya, transformasi ini dikatakan sebagai fungsi dari V ke V. Selanjutnya, yang kedua ada ditunjukkannya T1 bundaran T2 atau fungsi bijektif. Di fungsi bijektif ini ada dua. Yang pertama ada fungsi kepada. Kita contohkan ambil Z bagian dari V. Karena T1 transformasi, maka T1 fungsi kepada. Akibatnya, ada Y bagian dari V, sehingga T1Y sama dengan Z. Kemudian karena T2 juga transformasi, maka T2 juga fungsi kepada. Akibatnya untuk Y sama dengan V, Y bagian dari V, ada X bagian dari V, sehingga T2X sama dengan Y. Jadi untuk sembarang Z bagian dari V, ada X bagian dari V, sehingga Z sama dengan T1Y sama dengan T1 T2X sama dengan T1 bundaran T2X. Maka dari itu setiap unsur dari itu mempunyai prapeta oleh T1 bundaran T2. Akibatnya T1 bundaran T2 adalah suatu fungsi yang berbeda. Selanjutnya ada dari bijektif ya, lanjutan dari bijektif. Tadi kan fungsi kepada, sekarang fungsi salah satu. Kita misalkan ambil X dan dia sembarang unsur pada V, sehingga T1 bundaran T2 X itu sama dengan T1 bundaran T2Y. Karena T1 bundaran T2X sama dengan T1 bundaran T2Y, maka T1 T2X itu sama dengan T1 T2Y. Kita telah ketahui bahwa T1 transformasi, maka T1 fungsi 1, dan T1 T2X itu sama dengan T1 T2Y. Dari hubungan ini didapatkan Tx sama dengan Ty. T2X ya, T2X sama dengan T2Y. Karena T2 transformasi, maka T2 juga fungsi 1, dan T2X sama dengan T2Y, berakibat Y sama dengan X. Untuk sembarang X, Y itu termasuk bagian dari V. Jika T1 bundaran T2X maka sama dengan T1 bundaran T2Y, berakibat X sama dengan Y. Nah, T1 bundaran T2 merupakan fungsi 1. Itulah yang disebut fungsi 1. Dapat disimpulkan T1 bundaran T2 adalah suatu fungsi bijektif. Jadi kesimpulannya uraian di atas, karena T1 bundaran T2 fungsi dari V ke V dan T1 bundaran T2 fungsi bijektif, maka T1 bundaran T2 merupakan suatu transformasi. Sekian, terima kasih.